Oke, kita ke Aditya. Selamat malam, Mas Aditya. Tes 1 2 3. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam, selamat malam. Ya, ini mau bertanya ke narasumbernya. Ya, silakan, silakan. Oke. Selamat malam Pak Paulus Mariba. Selamat malam Bapak. Ya. Mau tanya Pak. Ya. Bapak dulu itu pengikut dukun togel apa dukun beranak Pak? Bagaimana Pak? Bapak dulu itu pengikut dukun togel apa dukun beranak? Waduh, itu saya tidak bisa jawab itu Pak. Saya tidak kenal dukun beranak, dukun togel, saya tidak tahu Pak. Oh gitu ya. Tapi itu judulnya pengikut dukun ternama menerima Yesus katanya kan? Artinya di sini Bapak itu pengikut dukun gitu loh. Bisa dijelaskan Pak pengikut dukun apa gitu loh? Dukun santet atau dukun apalah? Kan banyak soalnya. Dulunya saya sebelum menerima Tuhan Yesus, saya pelajarin banyak ilmu dari dukun-dukun Pak. Jadi dukun-dukun saya bukan kelas-kelas tri, kelas-kelas kakap Pak. Ya. Jadi mau dukun apa saja, tadi saya sudah terangkan. Pengguru Damak itu rajanya Simalungun. Kalau traktor itu jatuh ke jurang sudah tidak bisa diangkat, dia pasang tali benang saja dia bisa angkat Pak. Itu termasuk dukun saya. Zaman Tarigan itu dukun saya. Di mana-mana ada dukun saya Pak. Tujuan hidup saya adalah meminta ilmu untuk balas dendam. Begitu Pak. Oh gitu ya. Berarti iya, dukun kesaktian gitu maksudnya Pak ya, mungkin ya. Ya. Dukun kanuragan gitu Pak, betul ya? Oke. Ya. Dukun tenaga dalam gitu maksudnya mungkin. Ya, betul Pak ya? Kan katanya ya, bisa ngangkat apa alat berat tadi kan katanya, berarti kuat betul itu Pak. Luar biasa. Oh jadi Pak. Itu di Jawa pun ada Goloseu namanya. Ya Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya, Bapak kok bangga sekali gitu loh. Mencerita masa lalunya, atau bisa saya katakan mencerita aibnya di depan publik begini gitu Pak. Apakah Bapak malu atau bangga atau gimana Pak? Saya bukan bangga Pak, tetapi saya menerima Roh Kudus urapan Pak, berapi-api. Kalau tidak ada malam saya tidak pernah berhenti untuk menyatakan kebaikan Tuhan Pak. Saya sudah jalan 11 negara, dari kota, pelosok, desa sampai penjara-penjara. Bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia tidak membawa agama, dia tidak membawa organisasi, tapi dia menjadi juru selamat untuk isi dunia ini, termasuk Bapak. Ya, betul Pak. Memang Yesus itu datang ke dunia itu tidak membawa agama. Karena apa? Karena memang dia itu pengajaran cuma 3 tahun Pak. Artinya tidak bakalan cukup lah kalau dia membuat agama itu. Karena dia kan cuma 3 tahun juga jadi nabi kan. Karena agama itu kan sebuah aturan Pak. Jadi artinya ya yang dibawa Yesus kan cuma ajaran kasih doang gitu loh kan. Soalnya kan cuma 3 tahun, mana cukup waktu segitu kan, sangat sempit gitu loh Pak ya. Itu pun ya keburu meninggal disalib itu masalahnya. Beliau ada 30 tahun lebih, ajarannya itu sangat murni Pak. Ajarannya luar biasa Pak, spektakuler semua Pak. Semua orang-orang yang bertanya bungkam semuanya Pak. Bahkan bukan manusia, setan pun bungkam Pak. Sekarang saya mau kasih tahu sama Bapak, kenapa cepat kali manusia itu marah, emosi, dendam, menyimpan akar kebaikan, kepahitan. Tapi kita lihat Tuhan Yesus waktu disiksa, dia diludahi, dia dicaci, maki, bahkan digantung, dia tidak pernah marah. Itulah ajaran Tuhan Yesus, akhirnya iblis takut dia Pak. Begitu Bapak. Oke. Ya, sebentar Pak Aditya, sebentar Pak. Pak Paulus ini, Pak Aditya ini dia Muslim Pak. Jadi Bapak bisa jawab ini sesuai dengan kondisi beliau ya. Beliau ini Muslim Pak. Iya Pak, iya. Ya, oke. Jadi Tuhan Yesus tidak bawa Muslim, tidak bawa Hindu, tidak bawa apa saja. Tapi saya mau kasih tahu, kenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh itu lebih baik Pak. Oh ya, oke. Pertanyaan selanjutnya Pak ya, kalau boleh. Begini. Yesus itu disalib itu kan sekitar pada umur 33 Pak, kalau tidak salah ya. Betul ya Pak ya. Nah, umur 33. Artinya memang pengajaran yang dibawa Yesus itu belum cukup lah untuk dijadikan sebuah agama. Iya. Menurut Anda itu Yesus itu Tuhan apa manusia Pak? Dia Tuhan
Dia juga pernah jadi manusia dan kuasanya tidak tertandingkan. Oh gitu Pak ya. Ya, Tapi Pak. menurut Yohanes 5 ayat 37 Tuhan itu tidak pernah terlihat loh Pak. Tidak bisa dilihat loh. Sementara Yesus kan bisa dilihat, berarti bukan Tuhan dong. Tuhan itu datang dengan bermacam-macam cara, Pak. Dia bermacam-macam cara dia bisa datang. Saya baca ayat ya. Manusia ini yang kadang-kadang keras kepala, dia tidak perlu dia tidak menunjukkan mujizatnya. Tapi kalau orang yang percaya, dia tunjukkan mujizatnya, Pak. Bapak. Saya baca ayat Yohanes Pak ya. Saya baca ya kalau boleh. Begini bunyinya Pak ya. Pak. Begini Pak. Begini. Saya tidak mau mengadu argumen ya Pak. Ini hanya saya memberikan kesaksian saya. Jadi kalau kesaksian saya bisa diterima, puji Tuhan. Kalau tidak bisa diterima, saya tidak mau berdebat. Oh, siap. Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Aditya ya Pak. Aditya ya. Betul, santai aja Pak. Saya senang sama Bapak. Terima kasih Pak Bapak. Ya, tapi saya salut sama Bapak kok apa itu bisa menceritakan aibnya di depan publik ini. Saya salut loh Pak. Kalau saya sendiri mungkin tidak berani loh. Masa-masa kelam itu. Ya, tapi saya salut loh Pak. Itulah Pak Aditya gini Pak Aditya. Pak Aditya sebentar Pak. Begini, itulah kekristenan. Kita ini anak terang Pak. Ya. Jadi semua kehidupan kegelapan kita ceritakan supaya orang jangan masuk ke dalam lembah yang sama. Kita ini, Tuhan Yesus datang membawa kasih-Nya supaya apa? Supaya orang lain pun mengalami Tuhan. Nah, kalau Anda tidak berani menceritakan, itu berarti Anda hidup dalam kegelapan. Anda tidak mau terbuka. Masih orang yang tidak mau terbuka itu orang yang hidup dalam kegelapan, Pak Aditya. Nah, kegelapan itu kuasa setan itu. Jadi itulah yang diceritakan oleh Pak Paulus. Jadi bukan menceritakan aibnya, tapi menelanjangi perbuatan setan supaya orang lain bisa ditolong. Jangan sampai mereka mengalami hal yang sama gitu loh. Begitu Pak Aditya ya. Oke. Terima kasih. Pak Aditya, terima kasih Pak. Boleh tanya-nanya lagi Pak? Boleh. Silakan, silakan. Tadi kan kalau saya dengar apa namanya itu alur ceritanya dari awal ya. Bapak itu masuk penjara, ya kan? Akhirnya apa? Memohon doa atau apalah sebagainya kan. Jadi yang saya perhatikan di sini itu Bapak ini hanya menceritakan apa itu orientasinya itu hanya kepada dunia saja gitu loh. Tidak membahas dari sisi akhiratnya gitu loh. Soalnya kalau ketika kita bicara dunia, maka kita akan lengah itu Pak. Artinya kita akan melupakan akhirat gitu loh. Nah, kalau dalam Islam itu biasanya kalau untuk bisa bertobat atau mengenal Tuhan yang baik itu biasanya yang diceritakan itu masalah kematian atau sakit atau gimana gitu. Karena kematian itu merupakan suatu pelajaran bagi kita yang masih hidup gitu loh. Oh, ternyata kita hidup itu hanya sampai apa? Ya taruhlah maksimal sampai 80 tahun ya. Kalau di atas itu ya paling ya kalau lebih dari 80 tahun ya paling pakai popok lagi gitu loh, kembali jadi bayi lagi gitu loh Pak. Jadi kalau saya perhatikan ya orientasinya cuma dunia doang gitu loh. Saya menyampaikan kesaksian ini supaya banyak orang bertobat untuk dibawa ke akhirat Pak. Supaya bertobat. Oh ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin itu aja sih pertanyaan saya. Begini Pak Aditya, jadi saya melihat ini pemikiran Pak Aditya ini terlalu dangkal, mampet ya otaknya ya kalau saya bilang ini. Karena apa? Karena kalau Anda mengatakan bahwa Pak Paulus ini tidak menceritakan tentang akhirat, cuma menceritakan tentang dunia, berarti Anda punya cara berpikir ini sangat mohon maaf ya, sangat rendah. Justru apa yang diceritakan oleh Pak Paulus ini untuk mengajak manusia menjadi sadar, memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan untuk kehidupan kekal, gitu loh. Amin. Itu Pak Aditya. Jadi kalau Anda bilang tidak menceritakan tentang akhirat, Anda ini salah alamat. Justru ya maaf ya, terlalu jauh Anda punya cara berpikir ini. Saya nggak mengerti. Ya, begini Pak Yusuf, saya kasih pencerahan sedikit kalau Pak Yusuf kurang mengerti ya. Kalau kita dalam Islam itu, kalau kita mendapat suatu ujian ya, baik dari sisi materi maupun kesehatan itu merupakan suatu ujian ya, dan kita itu ditekankan untuk lebih bersabar gitu loh. Karena ketika kita bersabar, maka
dosa-dosa kita itu bisa diampuni gitu Pak Yusuf. Disitulah letaknya itu. Artinya Pak, ketika manusia sakit atau diberi cobaan itu bukan berarti Tuhan itu tidak sayang, tapi untuk menguji ketika manusia itu mengatakan dirinya beriman gitu loh. Karena dalam Islam itu tidak mungkinlah orang yang beriman itu dibiarkan begitu saja gitu loh. Itu udah pasti diuji dengan suatu masalah. Kira-kira seperti itu aja sih Pak Yusuf. Jadi begini Pak Aditya, begini Pak. Anda bisa mengatakan kalau orang lagi kena ujian, kalau di dalam Islam katanya bersabar. Itu kan mulut yang mengatakan, tapi kan kenyataannya bagaimana? Gitu. Kenyataannya kan yang dilihat bagaimana. Ya, orang artinya menyampaikan hal-hal yang umum saja demo berjilid-jilid. Nah, ini yang di mana kesabarannya gitu loh. Seperti lalu Pak Ahok itu menurut saya tidak bersalah gitu loh. Dipaksakan. Itu sangat dipaksakan. Bahkan Pak Ahok itu sudah minta maaf. Di mana yang namanya kasih Tuhan gitu loh. Di mana yang namanya kesabaran. Begini Pak Yusuf. Gitu loh. Begini jadi, Pak Yusuf. Artinya jangan membawa narasi yang tidak ada bukti. Kalau Pak Paulus ini dia menceritakan bagaimana hidupnya dipenuhi dengan kepahitan, dipenuhi dengan amarah, dendam yang begitu membara sehingga dia mempelajari ilmu untuk menjadi sakti, untuk melampiaskan setiap orang yang menurut dia nanti tidak sesuai dengan pikirannya, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan orang. Nah, itulah yang kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar kasih, ya. Kasih itu, dia Tuhan yang benar, makanya dia memberikan kasih. Jadi waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan Bapak Paulus, dia berubah. Semua amarah, dendam, dan keinginan untuk membunuh, tadi dia sudah saksikan. Bahwa jikalau ada satu orang yang mati di tangan dia, nah mulai hari ini dia akan membawa ribuan orang untuk datang dan percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Itu adalah sebuah karya yang adikodrati. Karya yang sangat supranatural gitu loh. Pak Aditya harus paham itu. Nah, saya sih menyarankan jangan keraskan hati, jangan coba menutup dengan argumentasi yang hanya karena Anda memang menentang adalah seorang antikris. Ya, orang yang selalu menentang kebenaran firman Tuhan. Begitu Pak Aditya. Oke. Mungkin saya tanggapi sedikit aja Pak Yusuf ya. Kalau Pak Yusuf mengatakan kami antikris, saya rasa Pak Yusuf itu tidak memahami Islam gitu. Kenapa saya katakan demikian? Nah, karena kami umat Islam itu sudah menerima Yesus sebagai utusan Allah, Pak, sebagai nabi, ya kan? Artinya tidak ada alasan apa orang Kristen menuduh kami itu tidak mengikuti Yesus. Bahkan kami itu ya lebih Yesus daripada orang Kristen itu sendiri, ya kan? Nah, Yesus bersunat, kita bersunat, ya kan? Yesus sembarang makan babi, kita tidak makan babi. Tapi Pak Yusuf kan makan babi ya. Di sini kan bisa dibuktikan siapa pengikut Yesus yang sesungguhnya. Karena apa? Dalam keyakinan Islam itu siapapun dia yang tidak meyakini ke-25 nabi ya termasuk Nabi Isa alaihissalam, maka telah gugur keimanan Islam itu Pak Yusuf. Seperti itu. Ya. Nah, kalau Pak Yusuf tadi membicarakan apa? Sedikit lagi Pak Yusuf. Begini Pak. Nah, sedikit lagi aja. Saya mau tegaskan tadi masalah Ahok tadi ya. Kalau itu kan sudah masuk ke ranah politik Pak Yusuf, jadi tidak bisa disangkut pautkan dengan agama. Nah, karena di situ juga ya kan, ya jelas kasusnya kan sampai Pak Ahok sendiri ya sampai terjerat kasus hukum kan, ya karena memang ya ada apa itu yang melanggar undang-undang penistaan agama gitu loh. Ya wajar lah umat Islam itu tidak terima karena apa, kalau dibiarkan, tetap dibiarkan begitu, tidak ada tindakan, maka itu akan mengakibatkan tidak ada efek jerah bagi di masa-masa yang akan datang gitu loh, dan tidak menutup kemungkinan akan lebih parah lagi penistaan terhadap agama loh, karena kita ini kan negara NKRI ya sudah berasaskan Pancasila, artinya kerukunan antar beragama itu harus dijaga, begitu Pak Yusuf. Demikian. Ya, itu kan menurut kesesatan pikiran Anda. Kalau menurut kebenaran, Tuhan Yesus itu dia bukan sekelas utusan, dia bukan sekelas nabi. Kenapa kalian hanya mengkelaskan Tuhan Yesus itu penistaan kepada Tuhan? Dia itu Tuhan dari sononya, tapi kalian menurunkan derajatnya Tuhan itu ke level nabi. Inilah yang kalian harus pikirkan, itu namanya sesat itu loh.
sesat dan menyesatkan orang. Gitu. Ya, Kalau Anda ya. mengatakan bahwa kalian mengikut Tuhan Yesus, di mananya yang kalian mengikut Tuhan? Tuhan Ya, Yesus jadi bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, artinya begini Pak Yusuf, kami beriman Ya. itu dalam beragama itu tidak melampaui batas, tidak melampaui kitab suci Pak Yusuf. Apa yang tertulis di kitab Ya, suci. itulah makanya Ya, saya bilang. itulah. Artinya begini, Makanya sedikit saya lagi Pak Yusuf. katakan Pak Aditya. Sedikit lagi sabar. Katakan. Nggak, sedikit lagi Pak Yusuf, sabar ya, sedikit lagi ya. Artinya begini, baik di Al-Quran maupun di Bible itu sendiri ya, Yesus itu tidak pernah mengaku Tuhan Pak Yusuf. Dan ditegaskan di Yohanes 17 ayat 1 sampai 26, itu jelas sekali Yesus memposisikan dirinya hanya sebagai utusan dan tidak pernah mengaku diri sebagai Tuhan. Maka ya kami mengikuti apa yang keluar dari katanya Yesus tadi. Karena apa? Kami meyakini apa yang diucapkan oleh Yesus, apa yang keluar dari mulut Yesus, ya itulah Injil yang sesungguhnya, Pak. Ketika Yesus mengatakan, ya aku tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan syahadatnya sebenarnya. Artinya apa? Yesus hanya memberi petunjuk. Bukan itu. Itu namanya sesat pikir, sesat tafsir, dan menyesatkan orang yang mendengarkan. Itu bukan seperti itu, ya. Anda tidak mengenal Tuhan Yesus itu ada di dua posisi. Dia posisi sebagai manusia, iya. Dia posisi sebagai Allah itu sendiri juga, iya. Karena apa? Karena dia sebagai penghubung antara manusia dan Tuhan itu sendiri. Makanya di bagian lain dia berdiri sebagai manusia, di bagian lain dia berdiri sebagai Allah itu sendiri. Ya, Filipus pernah bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa, gitu loh. Jadi itu hanya kesesatan daripada pikiran Anda. Begini Pak Yusuf, kalau dari pikiran Anda. Ya, kalau kita cari komparasi dengan Yohanes 5 ayat 37 itu kan bunyinya begini. Bapa yang mengutus aku, ya kan? Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Artinya apa? Ya, jelas sekali di sini posisi Yesus itu seperti apa. Karena Yesus kalaupun dianggap sebagai Tuhan, maka bertolak belakang dengan Yohanes 5 ayat 37 tadi. Karena di situ dikatakan Tuhan itu tidak pernah bisa dilihat, tidak pernah didengar suaranya. Kan seperti itu Pak Yusuf. Tidak bertolak belakang. Ya, pikiran Anda yang bertolak belakang dengan kebenaran. Anda tidak paham firman gitu. Ya, jadi memang Tuhan itu tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tetapi Anda harus tahu bahwa Tuhan itu datang ke dalam dunia, dia ingin menebus manusia. Makanya dia harus berdiri di dua sisi. Di sisi kemanusiaannya ada, di sisi keilahiannya juga ada. Dari mana Anda bisa menemukan ada manusia yang mengajarkan atau nabi, ya? Dari mana nabi bisa mengajarkan jikalau kamu ditampar pipi kiri berikan pipi kananmu? Dari mana nabi bisa mengajarkan seperti itu? Berdoalah buat musuh-musuhmu. Mintalah berkat kepada orang yang menganiaya kamu. Mana nabi yang bisa mengajari seperti itu? Mana rasul yang bisa mengajari seperti itu? Itu hanya Tuhan. Nah, artinya hanya begini yang Anda saja yang ini. Ya, artinya sebentar Pak Aditya, kita sapa dulu ini ulama muda. Selamat malam. Ya, salam, selamat malam semua. Assalamualaikum Pak Aditya. Ya, selamat malam juga. Iya. Ya. Tadi Pak Aditya membahas tentang Yesus. Sebelum kita membahas Yesus, saya tanya dulu sama Aditya. Aditya mengenal Yesus sebagai apa dulu? Karena Yesus itu bukan dari dunia. Yesus mempunyai tempat sebelum ia berinkarnasi, Pak. Dari mana ayatnya gitu? Itu jangan asumsi doang. Mana ayat Yesus yang mengaku sebagai Tuhan itu? Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Yesus itu ada bersama dengan Allah dan firman itu disebut Allah. Ada dia? Pada mulanya dia ada bersamaan dengan Allah. Allahnya ada di mana? Bisa kita baca di dalam Pengkhotbah, dalam Perjanjian Lama, dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 2. Allah itu ada di surga.
Kalau Allah itu ada di surga, Yesus juga ada di surga. Di mana ayatnya? Yohanes Oke. pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Yesus yang berasal dari surga, ia turun ke bumi dengan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menebus kita dari dosa. Oke, situ cerna ayat ini baik-baik ya, situ cerna baik-baik ya. Di Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah firman, ya kan? Nah, sementara di kejadian 1 ayat 1 bunyinya begini. Pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Ini yang benar tuh yang mana sih? Yang pada mulanya itu? Allah atau firman yang pada mula itu? Nah, di Yohanes kan yang mula-mula itu firman. Di kejadian yang mula itu adalah Allah. Ini gimana sih? Kok kontradiksi Oke. satu sama lain? Gak ada kontradiksinya, Pak. Di dalam Kejadian pasal 1 itu adalah kamu gak baca yang ayat keduanya. Jelas di ayat kedua dan ketiganya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ada 3 pribadi atau oknum yang menciptakan alam semesta. Karena itulah Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 9, sama seperti Bapa mengasihi anak, demikian anak mengasihi Bapa. Itu artinya Bapa dan Yesus itu sama kekalnya. Bapa mengasihi firman, firman mengasihi Bapa. Karena mereka itu tak terpisah satu dengan yang lain. Bisa mengerti sampai di sini, Aditya? Oke, Anda mengatakan Yesus itu 3 pribadi, ya kan? Coba sebut 3 pribadi itu apa sih? Saya belum paham masalahnya. Apa dan bagaimana 3 pribadi itu? Bisa situ kasih penjelasan? Bingung juga saya soalnya. Aditya mempunyai tiga satu tubuh, satu napas, satu roh. Ketiganya ini terpisah dari tubuh Anda apa tidak? Jangan analogikan ke saya, analogikan ke Tuhan Anda aja gitu loh. Saya kan manusia, saya kan bukan Tuhan. Ya saya tanya kamu dulu, ketika Allah menciptakan kamu, sebentar. Nah iya, Allah, firman, dan roh. Roh Allah yang melayang-layang, dan Allah yang berfirman. Jadi firman, Allah, dan roh itu bekerja bersamaan. Oke, saya sudah dapat. Berarti Allah, firman, dan roh kan? Kalau roh ini dengan Allah sama enggak ini? Loh kan memang Allah itu roh, Pak Aditya. Oh, oke. Berarti satu kan? Allah itu sama dengan roh, berarti satu esensi kan? Oke. Nah, terus kalau firman itu pribadi kedua, Pak Aditya. Oh, pribadi kedua. Kan ada tiga pribadi tapi satu hakikat. Oh, katanya tadi 3 pribadi, ya kan? Oh iya. Bentar. Allah dengan roh itu sama. Ya kan? Berarti satu kan? Nah, terus yang keduanya situ bilang itu firman itu pribadi kedua, ya kan? Berarti cuman 2 pribadi di sini itu, bukan 3, Bro. Karena Allah dengan roh itu sama kan? Berarti satu pribadi. Nah, situ bilang firman itu pribadi yang kedua, berarti cuma 2 pribadi di sini, bukan 3. Ya kan? Bukti, saya izin pamit dulu ya. Live. Bagaimana itu? Allah itu satu, Roh Kudus itu satu, firman itu satu. Ketiga pribadi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Misalnya, ya. Silakan. Berarti Yesus dengan Allah dengan firman itu jadi satu, begitu maksudnya? Menyatu ya? Halo. Gimana Aditya? Berarti berarti Yesus, Allah dan Roh itu satu gitu, menyatu gitu maksudnya. Ini 3 pribadi Aditya, tetapi 3 pribadi satu hakikat. Enggak. Oke, kita kamu terima. Paham nggak maknanya, Pak? Ya, oke. Enggak, kamu paham nggak? Kamu paham nggak? Ya, paham. Yang Anda pahami coba dulu. Okay. Apa yang Anda pahami? Berarti Yesus itu waktu hidup ya, waktu dia mengajar murid-muridnya, berarti dia kan Yesus, Allah dan firman itu jadi satu di situ kan? Sudah menyatu kan, satu kan, betul kan? Betul tidak? Yang menjadi manusia itu Allah apa firman, Pak Aditya? Saya kan tanya kamu, katanya kan menyatu tadi Yesus, Allah dengan firman itu menyatu jadi satu. Betul tidak itu? Betul kan? Nah, betul, menyatu kan? Menyatu ya?
Ngerti, ngerti, ngerti. Iya, betul. Jawab dulu dah, menyatu apa tidak? Nah, berarti menyatu kan? Jangan hula, yang tegas gitu loh. Menyatu apa enggak? Iya, menyatu, Pak. Oke, menyatu. Kita sepakat, kita fokus. Waktu Yesus itu jadi apa? Jadi mayat di perut bumi, apakah Firman dan Allah juga ikut mati itu? Karena itu Aditya, cermati penjelasan dengan baik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14-nya, dan firman itu telah menjadi manusia atau daging. Kalau firman itu disebut Allah dan disebut menjadi manusia atau daging, ketika Yesus mati di atas kayu salib, yang matinya bukan ketuhanannya, tetapi kedagingan kemanusiaannya. Oke, Karena begini, saya cuma nanya sederhana aja kok, nggak usah diputar-putar. Saya nanya sederhana aja loh. Waktu Yesus itu meninggal di perut bumi, dikubur di perut bumi, apakah jasadnya mati dan apakah juga itu Allah atau firmannya juga ikut mati? Simpel aja loh, antara ya dan tidak aja loh. Nggak usah diputar-putar gitu. Kan udah dijelaskan, yang mati itu adalah tubuh kemanusiaannya yang mati. Kalau ketuhanannya itu tidak pernah mati karena Tuhan itu kekal. Yang mati itu adalah tubuh jasmani, tubuh kedagingan yang mati. Oke, berarti yang mati itu tubuh kedang. Ya, pelan. Ya, sebentar. Ya. Oke, berarti yang mati itu tubuh jasmaninya. Oke, kita sepakat. Dan Allah dan rohnya itu tidak mati, ya kan? Nah, waktu Yesus mati itu berarti menyatu atau terpisah itu di antara ketiganya itu. Gimana Pak Aditya? Tadi kan waktu hidup dia di bumi sebelum meninggal itu kan menyatu, katanya tiga esensi tadi kan menyatu, apa kan? Yesus, Allah dan roh itu kan menyatu katanya. Nah, ketika dia mati dikubur, kan yang mati itu jasadnya katanya situ kan, terus apa? Roh dan firmannya itu tidak mati, ya kan? Itu menyatu apa? Itu ketika rohnya tidak mati berarti tidak menyatu dong. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, antara kealaan Yesus itu meninggalkan tubuh kedagingannya. Kenapa begitu? Supaya tubuh kedagingan atau kemanusiaannya itu mati untuk saya dan saudara. Begitu Aditya. Jadi yang mati di sini, sekali lagi, yang mati di sini adalah tubuh jasmani daging Kristus yang mati di atas kayu salib, bukan kealaannya. Kealaannya saat Yesus mati di kayu salib, mereka itu terpisah. Allah meninggalkan tubuh dagingnya supaya tubuh kemanusiaan itu mati untuk saya dan saudara, begitu. Oh, berarti terpisah dong, dalam nyatu itu namanya, ya kan, terpisah. Karena apa? Tubuhnya mati. Firman dan rohnya kan tidak mati, itu berarti bukan menyatu tapi terpisah, itu yang benar. Kalau situ sepakat itu terpisah berarti itu benar. Kalau Anda mengatakan tadi menyatu itu salah, ya kan? Simpel aja sih sebenarnya. Kok salah? Gimana sih Aditya? Katanya Lukas pasal 4 ayat 18 mengatakan bahwa Yesus berkata bahwa roh Tuhan ada padanya. Yesus dan Allahnya itu tidak pernah terpisah karena mereka adalah pribadi yang tak terpisah. Ketika Yesus mati di kayu salib, mereka itu terpisah. Bapa meninggalkan tubuh dagingnya agar dagingnya ini mati untuk kita dan saya, untuk saya dan saudara. Kamu paham nggak penjelasan di sini? Ya, berarti waktu matinya itu tidak menyatu gitu loh bos, itu terpisah namanya. Kalau menyatu itu berarti mati tiga-tiganya dong, kan begitu toh, simpel aja toh. Iya. Iya, berarti terpisah kan, tidak menyatu itu. Jadi Tuhan itu tidak pernah mati, yang mati itu adalah tubuh kemanusiaannya. Tubuh kemanusiaannya. Oh, oke lah, baiklah. Itu aja sih pertanyaan saya. Soalnya muter juga situ jawabnya jelas-jelas gitu. Oke. Ya, sekarang aku yang bertanya gantian. Nggak usah lah, waktu saya cuma sedikit gini. Pak Yusuf, terima kasih. Masa aku yang bertanya kamu lari gimana sih? Nggak lari. Ya. Apa gini. Terima kasih banyak Pak Yusuf atas waktunya. Mas Aditya, jangan ini dulu Mas Aditya. Habis bertanya gantian. Supaya aku supaya apa namanya? Supaya diskusinya jadi enak. Ya kan? Kalau Anda
habis bertanya langsung pergi, itu namanya tidak fair gitu loh. Jadi Anda Gimana, tidak Aditya? membuka ruang untuk ditanya. Oke, silakan Pak Ditya, Pak ulama muda bertanya. Oke. Kita angkat juga nih Pak Kasih Karunia nih. Iya, pertanyaan saya Pak Aditya simpel aja. Di dalam kalimat syahadat itu, yang mengenal Tuhan di situ, siapa yang sebenarnya yang mengenal Tuhan yang disembah oleh Muhammad ini, Aditya? Apakah Muhammad yang mengenal yang bernama Allah atau umatnya Muhammad? Kalau Muhammad yang mengenal Tuhannya, tunjukkan ayatnya, Aditya. Pertanyaan Anda ini tidak jelas. Yang dimaksud dengan syahadat itu kan penekanan gitu loh, ya kan? Nah, karena kita bersaksi itu ya tidak mesti harus melihat gitu loh. Bagaimana untuk membuktikan bahwasanya Tuhan itu ada? Ya tentu melalui kitab suci, bukti-bukti sejarah, ya kan? Sebentar, sebentar. Saya Kalau jawab. Sebentar. Saya jawab dulu. itu motong. Saya bukan motong, tapi supaya jelas ya. Diskusi sebentar dulu ya, supaya jelas. Saya jawab dulu. Ya udah. Nah, ya kan? Artinya apa? Ketika kita bersaksi itu tidak semestinya kita melihat, tetapi keilmuan itu yang bisa membuktikan kalau Tuhan itu ada, ya kan? Nah, di sini ditekankan kalimat syahadat itu untuk menunjukkan bahwasanya posisi Nabi Muhammad SAW itu hanya sebagai utusan Tuhan, itu penekanan bahwasanya Tuhan yang disembah itu hanya satu-satunya Allah gitu loh. Kenapa syahadat itu diperlukan? Karena memang umat-umat Nabi terdahulu itu pernah bergeser dari makna apa yang dibawa oleh Nabi itu sendiri. Ya contohnya di kisah Nabi Isa tadi kan. Nabi Isa mengatakan sembahlah Allah Tuhan kita. Ya, kamu jangan melenceng dulu Aditya. Kamu harus paham dulu kalimat syahadat itu. Sebentar, kamu udah lari sana. Gini Aditya, kalau sahabat, ya sebentar lah, supaya kamu paham. Sebentar. Sedikit lagi. Kenapa penekanan syahadat itu diperlukan? Karena apa? Karena umat Nabi Isa saat itu kan sudah dikasih tahu bahwasanya aku diutus hanya kepada Bani Israel, sembahlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, ya kan? Nah, karena keingkaran umat pada saat itu, akhirnya mereka itu menuhankan Nabi Isa. Makanya ketika Islam datang itu syahadat, dua kalimat syahadat diperlukan untuk menekankan supaya Nabi Muhammad itu tidak tidak sampai dikultuskan atau dipertuhankan gitu loh. Seperti itu, Bos. Biar tidak terulang lagi kasus-kasus yang terdahulu. Karena apa? Posisi Nabi Muhammad itu hanya sebagai utusan dan bukan Tuhan. Itu ditegaskan di situ. Itu aja, terima kasih. Iya. Jadi Aditya, begini Aditya, dengar baik-baik ya. Kenapa saya mempertanyakan kalimat syahadat ini? Kalau kita kembali ke dalam sejarah, jelas umatnya Muhammad atau sebelum kelahirannya Muhammad, orang Arab itu penyembah dewa berhala. Karena itu saya bertanya, yang mengenal Tuhan dalam syahadat ini, apakah Muhammad atau umatnya Muhammad? Nah, kalau umatnya Muhammad yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, jelas bahwa umatnya Muhammad atau Arab terdahulu itu penyembah dewa berhala. Begitu Aditya. Dibuka, lihat aja dibuka. Dengar ya. Oke. Jadi gini. Ya Aditya, jangan ngelantur di sini. Sekarang begini Aditya, jangan Anda mengucik-ngucik. Sekarang tunjukin aja Muhammad di mana ada ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan umatnya, itu aja. Jadi jangan Anda mengucik-ngucik kitab yang lain, muter-muter yang nggak jelas. Anda syahadatain aja tidak pernah ditunjukin di Al-Quran di mana ayatnya. Alah, jadi Anda jangan membohongi publik di sini. Seolah-olah Muhammad ini akan menyelamatkan, tapi kan tidak ada ayatnya. Coba tunjukkan dulu ayatnya bahwa Muhammad itu akan menyelamatkan umatnya. Jadi Anda jangan menyesatkan orang di sini gitu loh. Tunjukin ayatnya Muhammad akan menyelamatkan. Ya dia Pak Aceh. Begini Pak Aceh. Saya rasa pertanyaan Pak Aceh itu salah. Ya, kenapa saya katakan? Minta ayatnya. Benar itu pertanyaan saya. Kalau memang Muhammad bisa menyelamatkan, Anda tunjukkan ayatnya. Salah. Ya salah menurut Anda karena Anda tidak paham. Atau di mana ayatnya Muhammad ketemu Allah? Ada nggak Muhammad ketemu Allah? Oh, ada banyak. Begini Pak Aceh. Di mana ayatnya Muhammad bertemu dengan Allah? Tunjukin. Ya itu peristiwa. Sampai botak nggak bakal ketemu. Nggak bakalan, nggak ketemu, itu dongeng Arab. Itu hadis itu, nggak ada di Quran.
Bunda Maria ketemu Roh Kudus itu ada saksinya enggak itu? Saya hafal betul di Al-Quran tidak ada ayatnya Muhammad menyelamatkan. Kalau Muhammad dekat jin ada ayatnya di Al-Quran. Bunda Maria ketemu Roh Kudus itu Muhammad dekat di jin. Narkoba itu ada. Muhammad dikerumuni jin itu ada ayatnya di Al-Quran. Jadi Anda jangan ngelantur kemana-mana. Iya. Ya. Bunda Maria juga didatangi Roh Kudus itu tidak ada saksinya Pak Kace. Siapa saksinya? Coba jawab. Pak Kace juga tidak bisa jawab loh. Siapa saksinya? Bunda Maria didatangi Roh Kudus itu tidak ada kan? Makanya baca Quran, baca Alkitab itu yang benar. Kan yang datang malaikat ke situ, para gembala-gembala ada di situ, Yusuf ada di situ. Saksinya jelas banyak. Tapi Muhammad ketika ketemu dengan Jibril, siapa saksinya? Kan nggak ada kan? Ngarang aja Pak Kace. Mana ayatnya? Enggak, Anda bisa buktikan nggak ayatnya? Jangan bilang ngarang. Anda bisa buktikan nggak ayatnya bahwa Muhammad ketemu Jibril? Ada hadisnya banyak kok. Jangan bilang banyak, sebutkan secara spesifik supaya penonton tahu. Nah, Pak Kace juga sama-sama kita. Pak Kace juga Enggak buktikan. Saya bisa membuktikan ayatnya bahwa Maria didatangi malaikat. Contoh di surat 3 Ali Imran ayat 45, baca di situ. Para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra." Makanya baca Quran yang benar biar tahu gitu loh. Jangan ambil versi Al-Qur'an, itu kitab saya. Enggak, di Alkitab juga ada. Di Alkitab juga ada. Mana Ya, tunjukkan ayatnya. makanya Anda kalau belum menguasai Alkitab jangan dulu tarung di sini, malu-maluin, jadi diketawain oleh pendengar dan penonton gitu loh. Jadi jangan tarung di Pak Yusuf Manubulu bikin malu. Mana ayatnya? Tunjukkan dasar Asbun gitu loh, bikin malu loh, banyak yang nonton loh. Mana ayatnya? Enggak, saya punya bukti. Tunggu dulu. Oke, Pak Kace. Mana ayatnya? Pak Kace sebut aja. Oke, begini sudah malam ini saya live dulu ya. Bentar Aditya, kita belum selesai Aditya. Bu Deborah masuk, Aditya kabur. Nah, oke sudah malam ini saya live dulu ya. Mas Aditya ini kan belum ditanya Mas Aditya. Pak Aditya. Nanti ada musim lain yang naik kok. Nanti ada musim lain naik Mbak. Ya. Kita berdiskusi aja sama saya aja, nggak usah sama Pak Kaca atau Pak Ulama. Aku mau menanyakan kemarin itu. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya.